Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kitab Imamat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Edi. Saya Adi. Saya Marcel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Kitab Imamat, yang dimana Kitab Imamat ini memberikan peraturan-peraturan dan tata cara ibadah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam video. Teman-teman tahu nggak bahwa kitab Imamat merupakan kitab ketiga dari kitab Taurat atau kitab Pentateuk? Dalam Alkitab, terjemahan lama, nama lengkap kitab ini adalah Imamat Orang Lewi. Teman-teman udah tahu belum sih siapa yang menjadi tokoh utama dalam kitab Imamat? Ya, benar, Harun. Seorang dari suku Lewi yang merupakan tokoh utama dalam kitab ini. Penulis kitab Imamat tidak diceritakan dalam kitab ini. Para ahli mengaitkan imamat dengan dua sumber utama. Yang pertama, imamat priest dari bab 1 sampai 16. Yang kedua, kekudusan holins dari bab 17 sampai 26. Kitab Imamat ini berisi rincian tentang peraturan-peraturan dalam ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu. Juga untuk para imam atau kaum Lewi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Petunjuk tersebut menyangkut tentang ibadat dan upacara, sikap yang harus dipelihara oleh umat Allah. Jika mereka ingin adanya persekutuan yang tak terputus dengan Allah, kekudusan Tuhan, bagaimana manusia harus hidup dan beribadat supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan Allah, menjadi pokok dalam kitab ini. Tema inti dari Kitab Imamat ini dapat diungkapkan melalui istilah kekudusan dan kudus, terdapat pada Imamat bab 19 ayat 2. Teman-teman sekalian, secara garis besar kitab ini berisikan sebagai berikut. Yang pertama, kurban dan upacara terdapat pada Imamat 1 sampai 7, seperti persembahan nasi bumi. Yang kedua, Imamat 8 sampai 10, perlu ada kewenangan yang menjamin lancar dan tepatnya pelaksanaan ibadat suci, sehingga harus ada imamat yang berperan. Yang ketiga, kekudusan bangsa terdapat pada Imamat 11 sampai 15. Kitab Imamat memberi keterangan bahwa Israel adalah jemaat yang kudus. Keempat, perdamaian terdapat pada Imamat 16, mengatur tentang hari perdamaian yang dianggap sebagai kelanjutan dari Imamat 8 sampai 10. Yang kelima, hukum kesucian terdapat pada Imamat 17 sampai 26, meliputi bermacam bidang baik yang berhubungan dengan kebaktian maupun kehidupan masyarakat. Yang keenam, kaul terdapat pada Imamat 27. Kitab ini merupakan suatu pasal tambahan tentang mengabulkan kaul. Meskipun kitab ini ditunjukkan untuk bangsa Israel pada masa itu, kitab ini tetap memiliki nilai-nilai rohani dan pembelajaran yang relevan bagi kita hari ini. Kitab Imamat mengajarkan tentang pentingnya pengabdian, kesucian, dan mengarahkan perhatian kita kepada Yesus Kristus sebagai Imam Agung yang sempurna. Kelompok kami memilih ayat terfavorit, yaitu terdapat pada Imamat 26 ayat 24 yang berbunyi, "Maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu." Kita sebagai umat manusia, ketika kita melakukan kebaikan maupun kejahatan, kita pasti akan mendapatkan timbal baliknya yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Semisal ketika kita melakukan kejahatan kepada sesama, kita pun akan mendapatkan karmanya sendiri. Begitu juga dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada sesama, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Tuhan kepada kita sendiri. Itulah sebagian ringkasan kitab Imamat yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan. Bila ada salah kata atau kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Adi. Saya Marcel. Saya Edi. Kami pamit undur diri. Terima kasih.